Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka. Selamat pagi, Coba. Ayo silakan duduk. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ini. Nah, tapi kamu kemarin masuk kan? Ya, saya masuk tapi Yoga, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Alim. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? saya capek dan ngantuk Bu, karena kemarin saya main game sampai malam. Akhirnya pelajaran Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? masih Bu. Kira-kira kalau kamu ingat, yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Saya bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu, yang pertama saya minta maaf. Yang kedua saya akan tidak malam lagi. Yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkan besok. Baik, Bu Alin apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu bisa kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Tunggal ika semboyan negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga, kelas 2B. Saya dari SDN Makassar 03. Saya senang berdiskusi bersama Bu Alin tentang tanggung jawab dalam tugas di sekolah. Semoga ke depannya saya bertanggung jawab pada setiap tugas di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bu, kemarin kamu tidak ikut ekskul pramuka ya? Wah, itu pasti menyenangkan. Bu Alin juga sangat senang kalau diajak jalan-jalan. Namun, apakah itu sesuai dengan aturan sekolah? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa yang belum kamu terapkan? Takut mengikuti aturan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Meminta izin kepada kakak pramuka. Mungkin ada yang lain? Mungkin ekskul pramuka terlebih dahulu lalu ikut mama. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi Bu.
Baik, terima kasih atas waktunya Indira. Kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indira, kelas 2B SDN Makassar 03. Saya senang berdiskusi bersama Bu Ali tentang siswa yang tidak ikut eskul pramuka. Semoga saya tidak izin eskul pramuka lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sona Mariam Manulang. Yang terhormat Ibu Wakasek, Ibu Agnes Jiarusti, dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman guru yang hebat-hebat dan ibu guru. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi saya tentang diseminasi budaya positif yang saya dapat dari program guru penggerak. Oke, sebelum mulai sebaiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, sebelum dimulai saya punya ada waktu nih ya. Orang penting berangkat pagi. Gayanya keren seperti Mahmud. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan grup imut. Satu lagi ya. Pohon randu banyak durinya. Tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira. Semoga kita mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah merupakan aksi nyata saya program guru penggerak, yaitu modul 1.4 A9. Oke, lanjut next. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebudayaan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Di sini paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser, yaitu pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya, di sini kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Pertama, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ada di sini ya. Bahwasanya stimulus respon berhubungan dengan teori kontrol, di mana realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol kebutuhannya berbeda. Sedangkan di stimulus semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, di stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, tetapi di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba memberikan sedikit pemahaman tentang disiplin positif. Makna dari kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, yang seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Webster pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan Diane Goshen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kita di kehidupan sehari-hari kita menginginkan ya adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya berangkat tepat waktu karena takut dihukum, karena takut mendapatkan sanksi, takut dipotong gajinya misalnya. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kita bisa perbuat, misalnya kita rajin bekerja, setiap hari datang, berarti kita kan mengharapkan imbalan dari pekerjaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu di dalam diri kita, bahwa kita ingin dihargai oleh setiap orang. Yang saya tanyakan di sini ada pertanyaan reflektif.
Mohon teman-teman mencoba menjawab ya. Saya bacakan. Oh. Kiri ke kanan. Saya coba di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran, mungkin teman-teman yang baca deh, siapa boleh minah? IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Eva menjadi gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelasmu tertawa melihat perilaku Eva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ke hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ayo, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Maju boleh. Ayo. Saya Bu. Iya, silakan Bu Kori, ayo. Semangat Bu Kori. Saya tidak setuju dengan Pak Seno terhadap IPA, karena menurut saya Pak Seno jadi tambah membuat IPA takut dengan matematikanya sendiri, plus jadi takut dengan Pak Seno, dan itu termasuk kegiatan, termasuk membuli menurut saya, karena menertawakan anak di depan, mempermalukan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori, beri tepuk tangan buat Bu Kori. Jadi mungkin yang lain ingin berpendapat? Saya mau tambahin. Oh iya, betul. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya hampir benar yang dibilang sama Bu Kori, cuma tambahannya mungkin kita sebagai guru tuh cari tahu apa sih yang menyebabkan IPA lebih milih menggambar dan mengurung diri dari matematika. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai guru juga tidak bisa memaksakan seorang murid harus menyukai bidang tertentu, karena kan minat siswa berbeda-beda. Yang ketiga terakhir, di sini terjadi pembulian tapi gurunya diem aja, malah membiarkan suasana di kelasnya gaduh. Itu aja dari saya. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Esra. Bagus ya Bu. Benar ya, kita setuju bahwasanya Pak Seno itu kurang tepat dalam memperlakukan IPA di dalam kelas. Oke, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo. Hukuman atau konsekuensi ya? Mengapa? Bisa silakan jelaskan Pak Kavi, silakan.
Ayo. Ya udah. Dewi, silakan Dewi. Menurut saya tindakan Pak Seno itu berupa hukuman kepada Iva. Kenapa dibilang hukuman? Karena pertama, Iva disuruh ke depan dengan memegang hidung. Itu udah suatu hukuman psikis ya buat Iva ya. Pertama, dia udah tidak paham matematika, dia udah malu. Yang kedua, dia dipermalukan oleh teman-temannya, diketawa oleh teman-temannya, itu udah merupakan satu hukuman buat dia, psikis yang kena. Yang ketiga, Pak Seno menyuruh Ivan ke depan sambil memegang hidungnya, dan teman-temannya semakin gaduh mengetawakan. Itu jelas-jelas suatu hukuman buat Ivan yang akan diberikan oleh Pak Seno secara tidak langsung. Itu sudah menjatuhkan psikis dari Iva sendiri, bahkan dia akan semakin jauh dari pelajaran matematika yang seharusnya dia sukai, akan semakin benci sama matematika. Begitu, terima kasih. Jadi tepuk tangan buat Ibu Wiwi, jawabannya panjang ya dan cukup jelas. Oke, selanjutnya. Nah, baru kita di sini membahas tentang apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, seperti tadi yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva. Jadi di sini kita bandingkan dengan apa itu konsekuensi. Ini bedanya ya. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Oke, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor anak. Itu ya bedanya tadi hukuman sama konsekuensi. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Pernah dengar kan? Sebelumnya pasti sudah pernah dengar, cuma belum dalam, ya. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Jason Gosen 1976. Nah, kali ini saya mau tanya dari 3 topik di sini. Topik pertama, datang terlambat ke sekolah, keliling lapangan 3 kali putaran. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang mau jawab hukuman? Benar nggak ini hukuman nih? Kayaknya? Ya benar, ini adalah hukuman karena langsung dari guru. Murid tidak tahu apa yang disuruhnya sebelumnya, ya.
Oke, sekarang topik kedua. Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Ini konsekuensi apa hukuman? Kenapa konsekuensi? Ya, resiko dari perbuatannya, yaitu dia sudah tahu bahwasanya dia harus menggantinya, ya kan? Oke, sekarang topik yang ketiga. Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up. Pak Didi, ini merupakan apa? Bisa jadi kalau misalnya dia udah ada perjanjian, bisa jadi. Kok ya dulu? Saya sudah ada perjanjian tadi ya. Kalau yang satu juga, saya udah ada perjanjian dari aturan sekolah. Kalau terlambat kena hukuman. Berarti kan kalau sudah ada perjanjian sebelumnya, berarti itu bukan hukuman ya. Sama dengan tadi terlambat PJOK. Mungkin guru PJOK sudah di kesepakatan sebelumnya, bagi yang terlambat harus push up. Berarti itu konsekuensi dong. Kalau sudah dibicarakan. Iya. Sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya belum disepakati atau belum dibicarakan terlebih dahulu oleh muridnya, maka itu suatu hukuman. Tetapi kalau sudah disepakati, itu bisa jadi merupakan peraturan atau konsekuensi. Baik, di sini saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu terdiri atas 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, kesenangan, yaitu fun. Yang keempat, kebebasan, freedom. Dan yang kelima, tentang penguasaan atau power. Saya akan jelaskan satu persatu dari 5 kebutuhan dasar tadi, bahwasanya kebutuhan untuk bertahan hidup itu survival berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Oke, yang kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging itu berupa rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, selanjutnya tentang penguasaan atau power, yaitu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, dan memimpin. Yang keempat, tentang kebebasan atau freedom, yaitu berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, tentang kesenangan atau fun, yaitu berupa bermain, antusiasme, tertawa, dan humor. Oke, selanjutnya kita ke posisi kontrol restitusi, itu terdiri dari 5. Belum banyak diketahui ya, kalau guru kita berbuat itu ada 5 jenis. Pertama yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah Oke, untuk di sini saya akan memberikan gambaran perbedaan dari kelima jenis teori kontrol tadi. Di sini pertama yaitu posisi penghukum. Oke, baik, di sini saya akan memberikan gambaran tentang kelima teori kontrol guru tadi. Oke, yang pertama itu tentang teori kontrol sebagai penghukum. Siapa yang kayak begini ya?
Ya, di situ tadi adalah tentang guru yang menghukum. Sekarang yang pembuat merasa bersalah. Semuanya terlambat Bu Rina, tapi cara penyelesaian gurunya berbeda. Jadi murid itu merasa bersalah di takutnya gurunya dimarahi gitu sama orang tua, jadi dibuat merasa bersalah banget ini anak. Sampai maaf banget, merasa bersalah sekali ini. Ya, lanjut ke posisi sebagai teman. Nanti kita lihat bagaimana ibu-ibu dalam menyelesaikan masalah lain sebagai teman. Balik lagi. Ya Bu, tadi saya ngomongkan saya Bu. Saya temennya ya, jadi gurunya berbicara seperti teman. Iya Bu, saya nggak tahu tadi. Jadi bukan senja Bu. Iya, dia nggak terlambat lagi. Suruh lari lebih kenceng lagi. Wah, kamunya juga berani bisa lah Bu. Habis banget saya ketawa lagi. Kayak seperti teman ya. Oke, selanjutnya tentang posisi pemantau atau monitor. Ini dari diangkat lagi. Sekolahnya ini Bu. Iya betul.
sekolah ada ibu saya. Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Jadi kalian akan segera bangun bersekolah dan akan menggunakan dari apa dari kerja kalian adalah dari keluarga agar tidak menjauhkan. Terima kasih sudah sama kami. Sekarang masuk kembali ke kami. Baik Bu, terima kasih. Dari kelima tayangan tadi, manakah posisi kontrol yang terbaik atau ideal untuk seorang guru? Kenapa? Manajer. Karena di sana diajak berprestasi. Oke, Bu Yuni silakan. Karena di sana posisi itu sebagai manajer ada komunikasi antar guru dengan siswa yang terlambat. Jadi semacam adanya suatu perjanjian untuk tidak mengulang kembali kejadian ini. Jadi ada ya itu sekarang itu perjanjian. Dan itu cara menyampaikannya juga kepada anak itu dengan santai, kalau tidak dengan nada menghakimi gitu kan. Jadi antar teman-teman. Jadi anak pun menerimanya dengan oh iya saya udah salah. Saya tidak akan memperbaiki lagi dengan cara mengingatkan kepada orang-orang yang akan membangunkan dia supaya tidak terulang kembali. Begitu, terima kasih. Beberapa kali bahwasanya posisi kontrol yang ideal untuk seorang guru adalah yang manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nggak langsung dimarahin dulu, tapi diajak komunikasi. Oke, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi muridnya itu menyadari dengan keyakinannya, jadi bukan karena disuruh atau dihukum, jadi dia tersadar tersendiri karena adanya tadi komunikasi dari guru tersebut. Oke, di sini saya akan menggambarkan mengapa yang kita pakai itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja yang kita pakai. Disinilah saya akan gambarkan, saya akan coba meluruskan. Jadi kita tuh sebaiknya memakai keyakinan kelas, jangan peraturan kelas saja. Oke. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa peraturan kelas saja? Karena dengan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Oke, di sini keyakinan kelas contohnya ada keyakinan kelas 1, itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah keyakinan kelas, beda dengan peraturan, harus datang tepat waktu. Ini kondisi nyaman, jadi anak-anak dibuat nyaman untuk belajar. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik,
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Selanjutnya keyakinan kelas 6, contohnya hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti setiap kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami menyadari bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Kita sebelumnya speaking dulu yuk, biar gak bosen nih. Ayo, berdiri semua. Kita mau sedikit nyanyi muka tutup. Ada gerakannya ya, ada gambarnya. Ya, nah ini. Suaranya kurang kenceng ya, jadi ya ice breakingnya agak tambah seru. Ya, oke. Mulai siap-siap. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, gulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, hihi. Digulung-gulung sambil teriak, haha. Digulung-gulung jadilah patung. Sekarang lebih cepat ya teman-teman. Sekali lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nengok. Buka tutup, tangan di bahu nengok. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, hihi. Digulung-gulung sambil teriak, haha. Digulung-gulung jadilah patung. Wih, keren ya kalian semua ya. Balik lagi ya kita. Keren.
institusi yang sudah kita pasang di ruang guru ya, bahwasanya ada 3 institusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Itu kita di teori kontrol kita bisa mengatakan dengan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita beri penguatan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu, bahwasanya kita pernah loh berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di situ anak merasa diberi keyakinan bahwasanya dia bisa melakukan yang terbaik. Selanjutnya yaitu dengan validasi tindakan yang salah, bahwasanya kita memberikan arahan bahwasanya perbuatan dia itu salah. Lalu semua orang pasti atas perbuatan yang salah itu pasti mempunyai alasan yang tepat. Jadi dengan alasan tersebut untuk yang selanjutnya dia tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bahwasanya di teori kontrol itu kita semua memiliki motivasi internal. Dengan berbuat begitu benar atau salah. Lalu kalau dia menganggap salah, maka dia akan mempunyai motivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah. Nah, ini saya ada prakteknya sudah di kelas saya sendiri ya. Waktu itu di kelas di sini yoga ceritanya tidak mengerjakan tugas. Jadi dia pada saat pelajaran dia masuk, tetapi dia malah tidur karena main game terlalu malam. Jadi dia pada saat pelajaran dia mengantuk dan malah tertidur di kelas. Jadi akhirnya dia tidak mengumpulkan tugas. Lalu saya panggil anaknya, saya tanyakan kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Lalu dia jawab karena dia terlalu malam main game. Jadi pada saat pelajaran dia tertidur, ngantuk. Jadi tugasnya nggak dikerjakan. Oke. Bisa diulang lagi. Dia main game, lalu dia tertidur di dalam kelas. Keyakinan kelas yang kita sepakati bahwasanya di sini keyakinan kelas adalah bertanggung jawab akan tugasnya. Saya tanyakan lagi, apakah dia ingin keyakinan kelas itu disepakati tadi? Apakah ingin dibuat lagi? Ya, dia jawab ya. Dia menyadari, setelah menyadari dia akan pertama dia akan meminta maaf kepada saya. Kedua, selanjutnya dia akan mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan kepada saya. Di sini kita lihat bahwasanya anak tersebut tidak langsung kita marahi ya, tapi kita beri pengarahan dulu. Kita tanyakan dulu kenapa alasannya dia berbuat seperti itu. Jadi di situ dia menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah. Sering banget ya pasti. Selanjutnya ada yang kedua. Nah, di sini yang
kedua, sekarang yang kedua perempuan, yaitu Indira yang tidak ikut ekskul pramuka. Jadi di sini saya tanyakan, Indira, kenapa kamu tidak ikut ekskul pramuka? Lalu dia menjawab, karena diajak jalan-jalan oleh mamanya. Tanya lagi, pasti menyenangkan ya nak, diajak jalan-jalan sama mama. Tapi apakah itu sesuai dengan aturan sekolah kita? Lalu jawab Indira, tidak. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan nak? Saya sebaiknya ikut ekskul pramuka dulu, baru ikut jalan-jalan dengan mamanya. Itu dia menyadari bahwa itu salah, jadi dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi dia minta maaf, dan setiap ekskul alhamdulillah sampai sekarang dia rajin mengikuti ekskul pramuka. Terus tadinya nggak rajin? Ya, tadinya dia nggak rajin, jadi karena itu diajak mamanya jalan-jalan, jadi dia senang, jadi tidak ikut ekskul pramuka, dia tidak izin. Jadi langsung dia seperti ya. Dengan suara, jadi penjelasan saya saja ya. Di sini teman-teman paham kan ya, bahwasanya segitiga restitusi itu berguna sekali untuk kita sebagai guru dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi pertama itu tadi contohnya di sini ya, dengan menstabilkan identitas pertama, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita beri penguatan dulu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita beri pengertian bahwasanya setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Kita dengan bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau dengan bertanya, kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan dulu, mengapa dia melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat di kelas. Dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak tersebut diajak untuk berpikir. Kita sudah punya kesepakatan. Lalu kenapa kesepakatan itu kamu langgar? Jadi kita tanya lagi. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di dalam situ anak sudah sadar bahwasanya itu hal yang tidak baik. Next. Ya, kita refleksi untuk kegiatan hari ini. Biasanya segitiga restitusi bagaimana pertanyaan dari sini ya, kita bisa refleksikan. Pernahkah dari kegiatan ini kita refleksikan bahwasanya pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Ada yang ingin berpendapat? Yang lain, Bu Vivi, Pak Didi, ayo kemudian Pak Kapi. Dari penjelasan saya tadi ada 3 tahapan. Dari ketiga tahapan itu pernahkah Bapak atau Ibu melakukannya atau mempraktekannya, dan bagaimana Anda mempraktekannya? Bang Nes, silakan. Baik, terima kasih Bu Alia. Bapak Ibu, saya mau sharing pengalaman saya menerapkan segitiga restitusi itu baru hari Jumat lalu. Jadi ketika murid saya ada yang di awal saat Jumat itu kan ada sholat duha bersama. Yang satu iseng, yang satunya nggak terima isengnya. Berlanjut sampai ke atas ke ruang kelas. Jadi mereka masih berantem di atas ketika saya sudah menuju ke kelas gitu. Nah kemudian anak-anak ini saling menyalahkan ketika di kelas. Jadi pada saat itu posisi saya sebagai manajer guru, berarti sebagai manajer
saya menanyakan dulu apa yang dia perbuat kepada temannya. Jadi keduanya saya minta siapa duluan yang memulai, kemudian saya tanya apa yang dilakukan kepada teman tersebut. Setelah satunya mengakui, yang satunya masih nggak mau dia begini gitu kan. Nah, coba sekarang kita dengarkan dulu walaupun dia salah, tapi kita tetap harus mendengarkan. Nah, kemudian yang satunya ini menjelaskan, iya Bu, tadi kan aku yang iseng duluan. Setelah itu dia isengin aku balik lagi karena nggak terima. Nah, di situ saya tanya, kalau begitu pada saat berdoa apakah hal tersebut tepat dilakukan? Karena hanya satu ketika berdoa ya Bu pada saat sholat, yang satu di kelas. Nah, yang di kelas itu pertanyaannya, apakah nilai yang sedang kamu langgar gitu. Waktu itu kan kesepakatannya adalah tidak bermain fisik kepada teman. Nah, atau karena kami sedang menerapkan anti-bullying kan. Jadi yang satu menyadari kesalahannya, satu sudah melakukan tindakan fisik, yang satu menyadari tindakan dia yang melanggar nilai kedisiplinan saat beribadah gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan pada saat sudah menyadari kesalahanmu? Setelahnya mereka jawab, saya akan coba minta maaf sama dia dengan bahasa mereka ya tentunya. Nah, iya minta maaf, akhirnya berdua, terus keduanya berjanji untuk tidak mengulangi, terutama yang awalnya mulai isengin temannya tadi saat berdoa itu balik. Begitu Bapak Ibu Guru, terima kasih. Betul yang terima kasih Bu Agnes, bagus sekali ya. Bahwasanya Bu Agnes telah melakukan tahapan restitusi dengan benar dengan memanggil kedua anaknya yang melakukan kesalahan. Ini diberikan pemahaman. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanya dari penjelasan saya tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang saya lakukan ya, sebelum saya mengetahui tentang segitiga restitusi, saya sudah menerapkannya sampai tahap validasi identitas yang salah. Jadi belum sampai menanyakan keyakinan. Di sini saya belum mempelajari. Setelah mempelajari segitiga restitusi, maka saya telah menanyakan keyakinan yang telah disepakati dan berusaha agar anak tersebut tidak melakukannya lagi. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Sebelum saya akhiri, ada penjelasan yang mungkin di benak Bapak Ibu. Saya biasa kok pakai teori sebagai teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Kok ini Bu Arin bilang kayak harus pakai manajer sih gitu? Ada nggak yang seperti itu? Ayo coba ditanyakan saja. Ada yang ini yang di benak, yang biasanya saya marahin dia besok dia kapok kok, nggak harus nanya tentang keyakinan gitu. Ada di sini mungkin yang ingin menceritakan tentang saya. Oh ya, Bu Kori, silakan Kori. Ada pengalamannya nih. Salah satu ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya, Bu Arin. Saya punya murid selalu terlambat, namanya Joshua. Dari kelas 5 saya pantau memang dia sering terlambat. Joshua kelas 6. Oke, dari kelas 4 sering terlambat. Nah, saya tanya jam berapa kamu bangun sih? Jam 6 ya. Oke, kamu mandi berapa lama sih? Yang mandi dan sebagainya selesai setengah jam. Tapi udah jam 6:30. Itu terlambat ya, terlambat Bu. Coba kamu lebih awal lagi bangunnya jangan jam 5:30, bukan? Tapi memang setelah kita ngobrol-ngobrol seperti itu dia mulai berubah, terlambatnya udah mulai berkurang. Tapi masih ada terlambat juga. Kayaknya kendalanya di pengantar kayak karena istilahnya ternyata ibunya tidak di sini. Ibu tidak di sini, dari rumah sama nenek dan ayahnya. Jadi ya ada kemajuan lah Bu, walaupun masih suka terlambat, tapi sudah berkurang.
Alhamdulillah, itu saja kita saya. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Bu Kori. Alhamdulillah ya, Bu Kori sudah pakai pendidikan diskusi ya berarti ya. Iya, tanpa disadari sudah pakai. Oke. Ada lagi yang lain ingin bertanya atau menceritakan pengalamannya? Bu Yudi, dari Serang? Bu Susi, ada yang Angga mau cerita tentang Angga mungkin? Bagaimana? Iya, boleh Bu Susi, ayo sedikit. Gak apa-apa Bu Susi. Ya, baik, memang di kelas saya kelas 2 memang ada anak yang spesial ya, dan selalu banyak ada masalah yang dibuat oleh anak tersebut. Mungkin tanpa disadari, saya juga sudah melakukan proses pada anak ya. Ketika anak itu berkelahi dengan temannya, bahkan hampir semua teman tuh merasa terganggu akan kehadiran dia. Jadi kalau ada masalah, saya panggil anaknya, saya bawa saksi juga tuh anak-anak. Ini benar nggak apa yang Angga lakukan sama temannya? Karena kan dia suka membela diri ya Bu. Saya tidak salah, saya tidak bohong gini-gini. Tapi saya perlu ada saksi-saksi nih teman-temannya untuk bercerita. Karena ketika anak yang berselisih itu kan mereka saling membenarkan dirinya sendiri. Dan tanpa saya sadari, ketika saya melakukan bertanya kepada kedua anak tersebut kenapa terjadi berkelahi, apa penyebabnya, ya, tanpa disadari saya melakukan restitusi. Kita aja balik. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bu Susi ya. Dia menceritakan pengalamannya terhadap Angga. Itu seorang anak yang sering mengganggu temannya ya Bu. Di situ Bu Susi sudah melaksanakan ketiga restitusi. Sebelum saya akhiri sharing hari ini, saya ingin berpantun. Burung irian, burung cendrawasih. Kasihan dan terima kasih. Salut. Good job. Sekali lagi, biar semangat. Gimana Bu? Salut. Good job. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dalam hati berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendengarkan sharing saya selama mengikuti program Guru Penggerak. Saya berharap dari sharing saya ini adalah hal-hal yang Ibu dapatkan, yaitu tentang segitiga restitusi, tentang cara untuk menyelesaikan masalah yang terbaik, jadi tanpa menghukum anak tersebut. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, alhamdulillah telur pecah. Bisa, tenang. Kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Ali. I never do what I'm used to. I can switch up any style I choose to. All of these rappers the same. This ain't a game. Savage my name. My daddy gave me that shit I'ma take. Anyone else say they savage, they fake. I got my papers to back up the state. Thinking I'm making it up.